Sebab dia ambo betul pe ibu. Bok ambo kalau lampi orang keluar ke kamar mandi, ambo berhenti seorang itu. Kerana orang kalau lampi ke kamar mandi itu lampi orang, itu lampi wakili orang di dalam perasaannya tuh. Nyo ingin mengecek. Orang yang keluar kamar mandi banyak, atunya mengecek sama itu. Lah sakit paru kami ustaz berhenti lah itu. Nah itu. Jadi tentu harus ada kepastian dulu. Le taluk dia Bapak Ibu sampai jam 9. Sampai jam 9 saya. Ya. InsyaAllah sampai jam 9 Ibu ya. Nah, kalau berlebih saya ketik lah biko. Tapi patut kena jam 9 Pak. Kalau jam 9 nak berhenti deh. Nah. Itu tolong sabar Bapak Ibu ya sampai jam 9. Nah, tolong sabar. Nah. Keluar 3 orang boleh nyampe pun yang kampek pun berhenti deh. Ingat deh ya. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, begini. Saya tidak akan bicara tentang bagaimana kehidupan Nabi sejak lahir sampai meninggal dunia. Terlalu banyak yang harus kita jelaskan. Dan telah berjilid-jilid buku ditulis sejak dulu masa ya abad-abad awal Islam itu. Ya, ada Sirah Ibnu Ishaq, ada Sirah Ibnu Hisham. Itu biografi Nabi yang tertua. Dan sejak itu sudah ribuan kitab ditulis untuk menjelaskan pribadi Nabi. Tidak cukup waktu kita semalaman Bapak Ibu. Nah karena itu ya saya hanya akan menjelaskan seperti apa kepribadian Nabi dalam Al-Quran supaya jadi contoh bagi kita. Karena kan sering dibacakan ayat kalau sudah maulid Nabi kan ayatnya selalu dibacakan Al-Ahzab 21 ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Selalu tuh ayatnya itu. Sungguh Nabi Muhammad itu adalah contoh teladan yang paling baik untukmu. Maka selalu kita bicara tentang akhlak Nabi. Karena memang mukjizat Nabi itu yang paling besar itu akhlaknya itu. Saya sering katakan Bapak Ibu, dulu orang beriman dengan Nabi Ibrahim karena tidak hangus dibakar. Orang beriman ke Nabi Musa, tongkatnya jadi ular. Aneh. Orang beriman ke Nabi Isa, bisa menghidupkan orang mati. Nabi Muhammad tidak ada yang begitu-begitu. Tapi orang berbondong-bondong masuk Islam. Ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kenapa orang berbondong-bondong masuk Islam Bapak Ibu? Bukan karena mukjizat yang aneh-aneh. Satu saja yang membuat orang masuk Islam, akhlak. Nabi itu akhlaknya, itulah mukjizat Nabi. Ya. Seperti apa akhlak Nabi? Nah, akhlak Nabi ini Bapak Ibu diceritakan di surat Al-An'am ayat 90. Ya, surat Al-An'am ayat 90. Apa bunyi ayatnya? Ulaikal ladzina hadallah fabihudahum iktadih. Itu bunyi ayatnya begitu. Mereka adalah orang-orang yang telah diberi hidayah oleh Allah. Karena mereka orang yang telah diberi hidayah, Muhammad, kata Allah kepada Nabi Muhammad, ikuti hidup mereka. Jadi Nabi Muhammad di surat Al-An'am 90 ini disuruh mengikuti jalan hidup orang-orang yang telah mendapat hidayah dari Allah. Siapa mereka yang telah dapat hidayah ini? Kata Allah, Bapak Ibu kalau baca nanti mulai ayat yang ke-83 surat Al-An'am ini mulai ayat 83 ada 18 orang disebutkan Allah di situ. Jadi Allah menyebutkan 18 orang nama-nama yang sudah mendapat hidayah Allah dan Nabi Muhammad disuruh mengikuti mereka. Fabihudahum iktadih kata Allah. Ada 18 orang Bapak Ibu. Ya. Maka kalau Bapak Ibu bertanya seperti apa akhlak Nabi, kumpulkan akhlak yang 18 orang ini, itulah akhlak Nabi. Siapa-siapa orangnya? Pertama kata Allah, tilka hujjatuna atainaha Ibrahim. Satu Ibrahim. Kalau Bapak Ibu ingin tahu akhlak Nabi, baca akhlak Nabi Ibrahim. Itulah akhlak Nabi. Nah tentang Nabi Ibrahim ini Bapak Ibu, tadi malam sudah saya jelaskan di Musalla Durratun Nasihin.
Ada rekamannya, kalau saya ulang nanti mubazir. Nanti Bapak Ibu lihat saja di Uswah TV, di YouTube ada tuh rekamannya. Nah, kita lanjutkan yang berikutnya hari ini. Nah, gitu. Karena pengundangan kan mubazir, Pak. Gitu. Ya, kalau Ibrahim sudah saya jelaskan. Karena ini direkam, dipublis, saya tidak jelaskan yang Ibrahimnya ya. Nanti Bapak Ibu baca sendiri. Yang kedua, siapa kata Allah? Yang contoh, yang diikuti Nabi, dan itulah akhlak Nabi yang harus kita contoh juga. Kata Allah, wa Daud, ya, wa min zurriyatihi Daud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun kadzalika najzil muhsinin. Jadi kata Allah, akhlak Nabi Muhammad itu akhlak Nabi Daud. Jadi akhlak Nabi Ibrahim, akhlak Nabi Ishak, akhlak Nabi Yakub itu sudah masuk ke Nabi Muhammad semua akhlaknya. Sekarang kata Allah tambah dengan akhlak Nabi Daud. Jadi Bapak Ibu kalau ingin tahu akhlak Nabi Muhammad, itu akhlak Nabi Daud. Karena begitu kata Allah. Bagaimana akhlak Nabi Daud? Satu, Bapak Ibu kalau baca nanti surat Sad 17 sampai 19. Itu akhlak Nabi Daud di situ. Bagaimana kata Allah, isbir ala ma yaqulun wazkur abdana Daud zal aidi innahu awwab. Kata Allah, ingatlah hamba kami Daud. Bagaimana Daud? Zal aidi, yang punya kekuatan tangan. Nabi Daud itu Pak Ibu, kata Allah, Nabi yang kokoh tangannya kuat. Aku kerajonya membuat baju basi, Pak. Nabi Daud itu Pak, akhlaknya zal aidi, pekerja keras. Nabi Daud itu Pak Ibu, manusia yang kata Nabi tidak pernah makan kecuali dari hasil tangannya sendiri. Itulah akhlak Nabi Daud. Nabi Daud itu Pak Ibu, ya, dia kan raja, nabi, raja, hakim. Nabi Daud itu Pak Ibu selama jadi raja tidak pernah ada gaji, tidak menerima gaji dari negara itu Pak, Nabi Daud. Bagaimana dia menghidupi keluarganya? Dia bekerja membuat baju besi. Itulah yang dia jual Pak. Jadi Nabi Daud itu pekerja keras. Makanya kata Nabi ditanya, ya Rasulullah, ayul kasab atiyab, apakah pekerjaan, profesi, mata pencaharian yang paling dicintai Allah? Kata Nabi, pekerjaan yang paling dicintai Allah itu ada dua. Salah satunya amalur rajuli biyadi, seseorang bekerja dengan tangannya sendiri. Petani, nelayan, dagang, buru-buru, tukang gali-gali pipa, itu bekerja dengan tangannya, berkeringat. Kata Nabi, itulah yang paling dicintai Allah. Dan Nabi Daud kata Allah zal aidi, selalu menggunakan tangannya bekerja. Maksudnya dia pekerja keras. Nabi Daud tuh Pak Ibu, ya, walaupun dia raja, tidak pernah mengambil gaji dari negara Pak. Dia hanya mengabdi saja jadi raja. Menghidupi keluarga, dia bekerja keras. Dan tidak tanggung-tanggung Pak, istrinya 100 Pak Ibu. Nabi Daud kok 100 orang rumah Ibu. Ya, dulu buli satu. Nah, kini mampek bulinya. Itu pun takui menambah ya Pak. Ya, buli ampek. Nabi Daud satu Pak Ibu. Bapaknya menghidupi istri 100 itu Pak. Nah, itulah kerajo bek baju basi. Nabi Daud itu pekerja keras. Kalau ingin tahu akhlak Nabi Muhammad, itulah akhlak Nabi. Nabi itu pekerja keras. Pak Ibu tahu Nabi Muhammad itu dari ketek yatim kan? Josia tinggal dengan paman sejak usia 8 tahun, dengan Abu Talib tinggal tuh. Apa yang dikerjakan Nabi Bapak Ibu sejak Nabi umur 8 tahun? Mengembala kambing Pak. Jangan Bapak Ibu kira Nabi Muhammad tuh gratis tinggal dengan Abu Talib, enggak. Karena begini Pak Ibu, paman Nabi itu 9 orang. Ya, paman Nabi itu ada 9 orang. Dari 9 paman Nabi ini Bapak Ibu, yang paling miskin itu Abu Talib. Yang paling kaya itu ada Abbas, ada Haris.
Tapi kakek Nabi Abdul Muttalib ketika hendak meninggal dunia, beliau berpesan tolong Muhammad diasuh oleh Abu Talib, bukan oleh Abbas, bukan oleh Haris. Kenapa Nabi Muhammad tidak diasuh oleh yang kaya, Pak? Tapi Abu Talib paling miskin. Paling miskin. Tapi Nabi Muhammad diasuh oleh paman yang miskin itu. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu calon pemimpin, tidak boleh cengeng. So anak ni Ibu kalau dengan duit banyak dibesarkan, dia cengeng, otaknya tidak jalan. Saya lah Ibu. Kalau ada anak-anak Pak, setiap kehendak dapat, setiap minta uang dapat, berapapun dikasih, otak mereka tu tidak berjalan tu Pak. Ya. Maka Nabi Muhammad tidak yang kaya yang membesarkan Pak, yang paling miskin. Sehingga sejak kecil Nabi gembala kambing. Kambing-kambing orang Makkah tu Nabi tukang kebalon tu Pak. Ya. Dapat piti. Sejak kecil Nabi bekerja keras. Umur 20 tahun Nabi berdagang antar benua, memperdagangkan harta Khadijah dan orang-orang sebagian pedagang Makkah. Nabi itu tidak ada waktu bermain, tidak ada. Pekerja keras. Itulah akhlak Nabi. Engkau yang tidak ada akhlak kau tanamkan ke anak-anak begini, Ibu. Awak lebih senang mencari anak-anak awak huru-hara menghabiskan waktu tanpa manfaat. Berjam-jam duduk dengan HP, dengan game online. Akhlak Nabi itu sejak kecil pekerja keras. Itu akhlak Nabi. Memang anak-anakku dah awak ajak susah, tapi diajar dia mengerti menghargai waktu. Kita tidak resah melihat anak-anak kita main HP dari pagi sampai sore, Pak Ibu. Ya. Aku lebih dulu, karena di kampung, Pak Ibu. Ambo di kampung dulu bakabau, Pak Ibu, bakambiang. Pulang sekolah cari rumput kabau, walau kambiang, walau kabau. Begitu cara orang tua dulu mendidik dulu Pak, supaya awak mengerti je waktu. Supaya awak ya tak menyia-nyiakan waktu awak. Kalau kini ke di balik lu anak kabau di mana ke kubalo Pak. Tapi begitulah Nabi itu Pak, contohnya pekerja keras. Maka ada riwayat, walaupun tu saya belum menemukan ya data yang valid tentang itu. Katanya Nabi ketika menikah dengan Khadijah itu maharnya 100 onta. 100 onta itu Pak sama dengan 100 Innova itu. Umur 23 tahun Nabi, umur 25 tahun Nabi menikah, mahar 100 onta. Iku umur 35 menikah seperangkat alat salat dia taluknya. Ya Pak. Ya. Itu Nabi itu pekerja keras, Pak. Ya. Nah, karena Nabi Daud itu kata Allah Zal Aidi. Kata Allah ke Nabi Muhammad, fabihudahum iktadi. Muhammad ikuti mereka. Siapa mereka? Tu di antaranya Daud kata Allah. Karena Daud itu pekerja keras. Maka Nabi Muhammad pun tidak ada sedetik pun waktu beliau sia-sia seumur hidup. Pernah ada cerita populer Bapak Ibu. Orang-orang Arab tu kan suka dugem. Dunia gemerlap. Mereka tu minum-minum khamar, itu pesta-pesta malam tu hampir tiap malam. Suatu hari ketika Nabi belum jadi Nabi, itu belum menikah dengan Khadijah, anak bujang-bujang lah kan namanya, diajak Nabi pergi dugem, pesta malam. Ikut Nabi, Pak. Ikut Nabi pesta malam itu. Tapi begitu musik-musik hendak dibunyikan, joget-joget hendak dimulai, pesta hendak dimulai, Nabi dilanda kantuk berat. Sampai Nabi tertidur di tengah pesta itu. Besoklah sianglah tengah hari baru Nabi jago. 2 kali Nabi begitu. Setiap datang ke pesta malam, musik hendak dimulai, Nabi langsung tidur. Itu beda Nabi jawab. Nabi musik mulainya tak kalau, awak ceramah mulai baru tak kalau. Ya Pak. Kalau Nabi tak dengar musik maka laluknya. Awak tak. Mulai ceramah aku katakan tu matu. Tidak ada waktu Nabi itu yang mubazir, Ibu. Karena akhlak Nabi itu akhlak semua para nabi yang lalu terkumpul akhlak mereka di diri Nabi. Itu kata Allah di surat Al-An'am 90 tadi. Jadi Nabi Daud itu Pak pekerja keras, maka Nabi Muhammad juga pekerja keras. Ya. Nabi itu tidak ada istirahat, Pak. Malam pun tak ada istirahat Nabi. Bapak Ibu tahu tak? Ibadah malam Nabi kata Aisyah.
Nabi kalau salat malam kata Aisyah sampai bengkak-bengkak kakinya. Kenapa bengkak kaki Nabi? La tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan kalian tanya lamanya Nabi berdiri, jangan. Kenapa jangan ditanya? Al-Baqarah, Ali Imran 1 rakaat. Hebat. Al-Baqarah, Ali Imran 1 rakaat. Awak salat wajib qul huwallah inna atana la 2. Hebat. Itu Nabi itu siang bekerja keras, malam juga bekerja keras dengan tahajudnya, dengan qiyamul lailnya. Tuh akhlak Nabi Daud begitu. Maka Nabi Daud itu kan begini Pak Ibu. Kata Nabi, sebaik-baik puasa, puasa Nabi Daud. Sebaik-baik tidur, tidur Nabi Daud. Jadi Nabi Daud itu kalau puasa 6 bulan. Puasa, makan, puasa, makan, puasa, makan. Setahun namanya tuh. 6 bulan. Makan 6 bulan tidak makan. Tidur Nabi Daud kata Nabi 1/6 hari saja. Kalau 24 jam sehari semalam, maka Nabi Daud hanya tidur 4 jam, tidak pernah lebih 4 jam. Tidur jam 10, jam 2 bangun, tidak ada tidur lagi. Begitu Nabi Daud seumur hidup begitu. Itu maksud Nabi Daud itu ni'mal abdu, sebaik-baik ahli ibadah. Tidurnya 1/4. Ya, 4 jam saja sehari semalam, makannya hanya 6 bulan selama setahun. Jadi Nabi Daud itu nempal yang saketik makan, nempal yang saketik lalu. Bedanya awak saketik makan, saketik lalu. Nabi Daud enggak. Saketik lalu, saketik makan. Sebab orang kalau lalu lama, makan lama, ibadah pamalih Pak Ibu. Betul ke enggak? Bapak Ibu, kalau lama makan lama lalu tu ibadah malih. Percayalah kamu. Itu makanya Bapak Ibu kalau lumua 60, ada 2 dicabut Allah nikmat dari kita ni Pak Ibu. Kalau 60 mau apa? Ada 2 nikmat dicabut Allah. 1 nikmat makan. Apa buktinya nikmat makan dicabut Allah umur 60? Itu dicabut gigi. Gigi apa ibu dicabut itu mengurangi nikmat makan. Dan makan sado lagi cik Tuhan. Lunak-lunak makan lagi. Ya. Jadi kalau tetangga gigi apa, gigi ibu jangan ganti gigi palsu lagi. Itu tandanya Allah menyuruh makan dan lunak-lunak leh. Sebab paru awakku lama Pak, sama juga anak bayi. Tak mau makan kari-kari leh Pak. Ikulah 60 le cabut gigi makannya kacang tojin tu menceret dia Pak. Ya. Jadi apa kalau lah 60 tu dicabut nikmat makan tu untuk gigi dicabut. Bakul dicabut nikmat makan kata Allah jangan makan je lah ibadah lah cik Tuhan akan lama lah. Itu bukan suit itu. Ya. Jadi apa-apa yang 60 tu jangan restoran panjang lah ya lah tu makan rumah ada tu ibadah. Tu dicabut nikmat makan nama itu. Yang kedua nikmat lalu. Ibu apa yang lah umur 60 dia bakaruh je lalu lah. Tipis. Tipis tidur. Kenapa Allah mencabut nikmat tidur? Jago oleh malam fajud lagi kata Allah. Tu. Kalau ada yang umur 60 bertambu aja makan bakaruh aja lalu ada dak piakah. Itu Pak. Jadi Nabi Daud itu sedikit makan, sedikit tidur. Itu makanya dia disebut ni'mal abdu, ahli ibadah yang paling hebat. Itulah akhlak Nabi. Itu akhlak Nabi. Itu maksud Nabi Muhammad itu berkata, saya walaupun mata saya tertutup, hati saya tetap terbuka. Nabi itu tidak pernah tidur. Tidak pernah Nabi itu tidur, Ibu. Walaupun Nabi tidur, matanya tertutup, hatinya tidak pernah tidur. Jadi Nabi Daud itu begitu akhlaknya, pekerja keras. Al-awwab. Kata Allah, Nabi Daud itu awwab, yang paling hebat taubatnya. Nabi Daud itu kata Allah awwab. Ceritanya begini Pak Ibu. Nabi Daud itu kan awalnya punya istri 99. Lalu ya ada panglimanya ya sedang bertunangan. Tunangannya ini cantik. Belum dinikahi, sudah bertunangan. Maka disuruhlah panglima ini perang. Bapak Ibu. Diperintahkan perang. Daud raja, pai perang. Kiranya yo ndak pulang panglima aku Bapak Ibu. Walaupun itu tidak haram. Karena dia bukan istri orang, tapi dalam lamaran orang tu ndak boleh. Tak boleh.
Itu dilakukan Nabi Daud. Nabi Daud melamar wanita, menikahi wanita yang sedang dalam pinangan orang. Memang tunangannya belum pulang dan tidak ada kabar berita. Sebenarnya tidak ada masalah, tapi itu sebuah kesalahan. Tidak layak seorang Nabi melakukan itu. Sederhananya begitu. Itu maka datang nanti dua orang yang bertengkar soal kambing. Satu punya kambing 99, satu punya kambing 100. Satu. Yang 99 minta yang satu itu. Itu di dalam surat-surat diceritakan nanti begitu. Maka datanglah dua malaikat bertengkar dalam rupa manusia. Kata yang punya kambing 99, ya, minta kambing yang satu itu, biar saya yang, ya, biar genap 100. Apa kata Nabi Daud ke yang punya minta kambing ini? Engkau harus dicambuk. Engkau tamak, rakus. Engkau 99 punya, minta juga yang satu ini. Apa kata dia? Kalau saya dicambuk karena itu, engkau yang paling layak dicambuk, katanya. Kenapa? Engkau sudah punya 99. Ngasih juga tuh kau ambil yang satu itu, katanya. Maka ketika itulah Nabi Daud awab bertaubat. Itu maka Nabi Daud itu puasa 6 bulan dari situ awalnya itu. Ya, itu ceritanya kenapa Nabi Daud itu puasa 6 bulan. Karena puasa itu penghapus dosa. Siapa yang puasa Ramadan kata Allah kan dihapus dosanya. Siapa yang puasa hari Arafah dihapus setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Enak. Siapa yang puasa Asyura dihapus setahun yang akan datang. Ya, setahun yang lalu. Siapa yang puasa hari Bid seperti Nabi Adam dihapus dosanya, gitu kan? Jadi puasa itu penghapus dosa, Pak Ibu. Maka Nabi Daud banyak puasa. 6 bulan puasa. Awab. Nabi itu orang yang paling banyak bertaubat kepada Allah, pada kesalahan cuma satu. Nabi Muhammad juga begitu, Pak Ibu. Nabi Muhammad itu paling banyak bertaubat. Kata Nabi, "Inni layuwan." Saya ini punya masa malas. Ada rasa malas saya, kata Nabi, saya manusia biasa. Tapi semalas-malasnya saya, sehari saya tidak kurang istighfar itu 75 kali. Itu semalas-malasnya Nabi, Pak. Ada yang mengatakan 100 kali. Kalau ada hari Nabi yang paling malas, maka istighfar Nabi tidak kurang 100 kali sehari itu. Itulah paling malih Nabi itu. Nah, kalau kilo rajin, berapa kilo-kilo itu, Pak? Padahal Nabi tidak berdosa, maksum, tapi istighfar Nabi 100 kali setiap hari. Itulah akhlak Nabi, Pak. Wak dosa banyak, apa Ibu ya? Ya kan? Jaminan surga tidak ada. Barangkali Bapak Ibu istighfarnya. Saya lihat tahu Bapak Ibu istighfar sehari berapa? Bagaimana akhlak Nabi Daud? Inna sakharnal jibal ma'ahu yusabbihna wal bil asyi wal isyraq. Kata Allah, Nabi Daud itu ahli tasbih. Nabi Daud itu banyak mengatakan subhanallah. Sampai-sampai gunung dan burung-burung pun ikut mengikuti tasbih Nabi Daud. Pagi dan sore. Jadi Nabi Daud itu paling banyak mengatakan subhanallah. Dan itulah akhlak Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad itu perintah Allah, "Iza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika." Itu perintahkan Nabi Muhammad, Pak. Jadi Nabi Muhammad itu ahli ibadah, ahli taubat, ahli tasbih. Ya. Karena Nabi Daud mencontohkan begitu dan akhlak Nabi Daud. Tuh, Allah sebut begitu. Nah, lalu siapa lagi kata Allah yang dicontoh Nabi akhlaknya? Wa Sulaiman, akhlak Nabi Sulaiman. Ya. Bagaimana akhlak Nabi Sulaiman? Bapak baca nanti surat ayat 30 mulai. 30 sampai 35. Apa kata Allah? Sulaiman itu ni'mal abdu innahu awwab. Nabi Sulaiman itu sebaik-baik ahli ibadah dan sebaik-baik orang yang bertaubat. Bapak Ibu kalau baca nanti surat ini mulai ayat 30 itu, ya, mulai ayat 30 itu surat diceritakan begini, Pak. Nabi Sulaiman itu pernah terlambat salat asar sekali. Kenapa? Karena dia sibuk memandikan kendaraan mewahnya kuda. Jadi Nabi Sulaiman ini Bapak Ibu dia punya koleksi kendaraan kudo. Kudonya tuh Masya Allah lari kancang berhenti
ya remnya cakram. Pokoknya mewah lah, namanya rajo lah. Ya. Kan misalnya rajo-rajo kan punya koleksi kendaraan, Pak. Orang kaya lah. Gitu. Macam-macam. Nah, Nabi Sulaiman tu punya koleksi kendaraan kuda. Suatu hari dia memandikan kudanya sepulang dari istana. Hatta tawarat bil hijab. Sampai hampir terbenam matahari. Belum dia salat asar. Lupa dia salat asar karena asyik memandikan kuda. Setelah dia ingat ini matahari sudah hampir terbenam. Salat belum. Salat dia kepada Allah. Taubat dia kepada Allah. Apa yang terjadi? Watafika mashan bisuki wal a'naq. Semua kuda-kudanya disedekahkannya. Tidak ada lagi pakai kuda dia, Pak Ibu. Terlambat dia salat asar sekali, Pak. Semua kudanya disedekahkan. Tuh, nikmat abdu itu, Pak. Jadi kalau ada Pak terlambat semayang gara-gara memandi noto, sedekahan noto tuh. Contoh Nabi Sulaiman betul, Pak. Ya. Kalau ada ibu terlambat salat gara-gara mau menyapu rumah, sedekahkan rumah tuh. Itu contoh Nabi Sulaiman betul, Pak. Ya. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa Nabi Sulaiman mensedekahkan semua kuda mewahnya hanya karena terlambat salat asar sekali? Bukan tertinggal, Pak, terlambat. Karena Nabi Sulaiman itu tahu persis nilai dunia ini tidak ada bandingannya kalau dibandingkan dengan ibadah. Lebih baik seseorang kehilangan semua dunia yang dia punya daripada kehilangan ibadahnya. Bapak Ibu coba kalau tidak percaya. Hadis Bukhari. Rak'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Kata Nabi, anak apa? Tolong duduk. Anak apa? Duduk. Main induknya, cari induk surang-surang. Cik induknya dua. Tuh. Tadi. Tandang-tandang duduk ya. Apa kata Nabi? Rak'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Kalau ada orang salat 2 rakaat setelah azan subuh di waktu fajar, azan subuh dia salat 2 rakaat, maka yang 2 rakaat itu kata Nabi lebih dari dunia dan isinya. Coba bayangkan, Pak. Itu 2 rakaat yang sunat baru, Pak. Alun subuhnya Pak. Subuh lebih kadang dari itu deh. Yang salat sunat 2 rakaat saja di waktu fajar tuh lebih dari dunia dan isinya. Jual dunia ini semua, Pak Ibu. Rumah jual, gedung jual, itu kendaraan jual, ameh jual, bawah jual, atas jual. Bumi pun jual. Kalau ada yang bisa membelinya, tidak akan bisa menandingi yang nilai 2 rakaat. Kalau ada orang tidak sempat tadi pagi salat sunat 2 rakaat menjelang subuh lah, itu yang paling rugi manusia hari tadi itu. Karena dia sudah kehilangan dunia dan seisinya. Dan tidak ada manusia yang paling beruntung kecuali mereka yang tadi pagi dapat salat sunat 2 rakaat menjelang salat subuh. Itu yang paling kaya, Pak. Dunia dan seisinya. Itu makanya amal kau tidak dibalas di dunia lah, Pak. Balasan amal nanti di akhirat. Bahwa dunia tidak cukup menampung balasan amal, terlalu kecil. Kalau yang tadi pagi Bapak Ibu kan, tadi pagi Bapak Ibu salat sunat tidak sebelum subuh. Kau diagih langsung hari tadi di mana dilataan? Ambo di mana belataan? Akhirnya bercakap tampil oleh. Nanti. Makanya Bapak Ibu jangan dihubung-hubungkan ibadah orang dengan dunianya. Cuma saya rajin ke masjidnya tuh. Itu apa tuh ke masjid saya tiap hari bang. Citu ye duitnya. Tak ada hubungannya Bapak Ibu. Ibadah nanti. Dunia Allah sudah bagikan. Ya. Maka Nabi Sulaiman lebih baik dia kehilangan semua dunianya daripada dia kehilangan ibadahnya. Maka sedekahkan semua. Tuh. Karena dunia itu tidak bernilai dibandingkan kebaikan yang Allah janjikan dengan akhirat lewat ibadah ini. Itu contoh Nabi Sulaiman. Itu pun kata Allah, walaqad fatanna Sulaiman ala kursiyyihi jasadan. Sulaiman pun
dihukum oleh Allah. Sudah bertobat, mensedekahkan semua hartanya, kendaraannya, dihukum stroke. Nabi Sulaiman itu stroke, Bapak Ibu. Tak bisa bergerak dari atas tempat duduknya, berminggu-minggu dia tergeletak sakit. Coba bayangkan Bapak Ibu, sekali Nabi Sulaiman terlambat salat asar karena stroke. Kok diberlakukan kawak Pak? Ambo yakin lebih stroke kok satu Pak. Benar? Waracuk nyok terlambat salat Pak. Saya sehat ya Pak. Memang umat-umat yang lalu itu begitu Pak. Ibadah mereka berat-berat, hukuman tunai dunia akhirat. Umat Nabi Musa kan pada Pak, yang dakmu sembahyang Jumaat. Orang sembahyang Jumaat nyampe menangkap ikan Pak. Jadi baru sadonya. Ya Pak. Kok diberlakukan kawak Pak tu umat Nabi Muhammad Pak, yang tak sembahyang Jumaat jadi baru, abara banyak baru tambah dari Jumaat Pak. Itulah bayangkan Pak. Tak tanggung banyaknya baru tambah hari Jumaat lah Pak. Untung oleh umat Nabi Musa yang berlakunya Pak, kawak lendak lah. Sehingga acuk mana awak tak sembahyang Jumaat dia jadi orang ya Pak. Itu. Jadi Nabi Sulaiman itu kata Allah, ni'mal abdu, ahli ibadah yang paling baik. Dan itulah yang dicontoh Nabi. Nabi Muhammad itu Ibu, akhlaknya ya akhlak Nabi Sulaiman. Bagaimana akhlak Nabi Sulaiman? Itulah sebaik-baik ahli ibadah. Dan Nabi Sulaiman itu Masya Allah Ibu, ya ketika dia jadi raja, burung diperiksa, semut pun diperiksa. Sampai dia lewat di lembah semut, ya, ada semut berteriak, semut, ya udkhulu masakin aku, masuklah ke sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak-injak Sulaiman. Itu Sulaiman berhenti kalau semut lewat, Ibu. Lewat semut, Nabi berhenti, suruh pasukannya berhenti, kata Sulaiman. Biarkan mereka lewat dulu. Tuh. Kok tiba awak kan melindih sama ya Pak. Awak bawa oto Pak, nampak koncik melindih saya Pak. Pasal dia rem kendaraan Pak Alau koncik tu ke tepi tu kan tak. Ya Pak. Apa-apa yang melindih-lindih koncik tu besok tanggungjawab di akhirat tu. Awak lama saya memijak rem, memijak gas ya kan. Ya, tantunya ke mati dan tu Pak Ibu koncik ku punya anak begitu, punya isterinya begitu. Lalu kehilangan muda pulaannya, kehilangan apa anaknya. Ya. Tu akhlak tu Pak Ibu. Nabi Sulaiman tu nampak semut lewat, dia berhenti. Suruh pasukannya berhenti. Biarkan semut lewat. Tu akhlak tu Pak Ibu. Tu maka ibu-ibu samui di rumah tu jangan dibunuh-bunuh aja. Alau lu. Lah dia launya madai baru. Besok di akhirat apa lah punya jawaban, tapi ibu lah punya jawaban besok. Kok di sidang di akhirat bawa kok bunuh ambonya. Ang tangkal ada lau long tiba dia bisa apa ibu. Tapi kalau dibunuh saya langsung dituntut apa besok tu. Apa hak kita membunuh dia? Yang kasih rezeki bukan kita. Tu nyamuk di rumah tu jadi reket-reket je apa ibu. Ya kalau lama aduk je kawak reket, kau je lalu saja reket je. Tanya mencari anaknya bagai. Mencari udahnya bagai reket je mati je. Ya. Makanya orang-orang saleh dulu Pak Ibu takut berurusan dengan makhluk ke Pak Ibu. Ya tahu? Misalnya gini. Saya salat di sini di Jannatul Ma'wa ni. Lalu saya dah sampai di Solok. Ya. Ada semut di kantong sana baju saya. Keluar dia. Dan saya yakin semut ini di sini tadi masuknya. Maka orang-orang saleh tu dia kembali dari Solok ke sini pemantan samui tadi. Kok tiba dawak kan lama saya campak di Solok itu. Tak terfikir ya Ibu dah berapa tahunnya kemari beko tu. Itu akhlak Nabi begitu. Itu maka Nabi melarang jangan buang air di sarang semut, di apa lubang-lubang di tanah itu. Ini samui wak pipis memang dawak air ketek Pak. Tapi di Samui tu banjir tu Pak. Oh iya. Ya. Dengan binatang itu akhlak Nabi Sulaiman tu dengan binatang masya-Allah Pak Ibu. Nah, itu akhlak Nabi itu makanya kata Nabi, dakhalat imra'atun an-nara bi hurratin rabatatha. Seorang perempuan masuk neraka karena mengurung kucing sampai kelaparan.
Tak berakhlak namanya tu. Kurung kucing sampai kelaparan kaki, artinya kucing ku menceluk ikannya. Maksud raku ibu tu. Makanya ibu besok kau celuk kucing ikan je tokok kepalanya tu. Ya. Itu tak berakhlak namanya itu. Ya, saya sering katakan tu, pokok banyak apa-apa hobinya. Yang apa yang suka memelihara burung, lapihan burung apa tu. Pada orang salah apa di akhirat besok. Ya. Ya. Cak pak lapihan. Kalau apa kurung burung tu pasti hak-haknya tak penuh, yakin nombor 100% tu. Ya. Kalau pak kurung, ya, pasti haknya tak penuh itu. Dan kecuali hak sayuk, burung kau pas sayuk apa ibu haknya tabang, ya nak? Kalau di kandang samping saja, bilanya ke tabang lain. Hak burung tu ibunya melompet di pohon-pohon tu, berenangnya tu, bayang kolam renangnya, carian pasangannya, rasa tahunya membujang saya. Anak-anak apa? Tenang aja duduk ya. Tenang aja duduk. Tenang duduk ya. Anak saleh tenang duduk. Nah, jadi itu akhlak Nabi Sulaiman Bapak Ibu. Ya. Dan itulah akhlak Nabi. Makanya Nabi itu dengan lingkungan Bapak Ibu, Masya Allah. Kata Nabi, la yabulanna ahadukum fil ma'id daim. Jangan kamu pipis di air yang tak mengalir. Itu akhlak. Kalau ada air tak mengalir, jangan buang air di situ. Tetapi, walaupun airnya kadang tapi tak mengalir, jangan. Ambo tu makanya, ambo kan tinggal di kolam renang, dekat kolam renang ABG itu. Ambo kalau pergi berenang di kolam renang tu, ambo jam 7 ambo masuk itu mah. Jam 9 ambo tiba orang ambo pulang deh. Tak ambo sama-sama je orang lebih takut. Bakop itu, ambo dah buruk sangka, tapi ambo perhatian-perhatian tak nyaman lah ibu. Ambo berenang di kolam renang tu 5 minit saya berenangnya ke kamar mandi ni. Pipis, sesak. Ikulah sajamnya dalam kolam tu tak kalau-kalau lah ibu. Enggak. Ada yang banyak pipis tu. Tapi mana-mana saya Pak. Coba bayangkan Pak, itu buang air kecil kita tu, itu bakteri, virus, najis. Coba bayangkan Pak, kalau 300 orang berenang, sebanyak kos orang ah. Para banyak itu Pak dalam tu. Kan tak berakhlak nama tu Pak. Ya. Ambo lapai ke kamar keteknya situ je. Kan tak berakhlaknya kamu nama itu. Atau ambo sebaliknya. Nya lapai orang ke kamar ketek, ambo situ je, kan tak berakhlak bu nama tu. Itu haringan Bapak Ibu. Itu contoh akhlak dari Nabi. Sempurnanya yang dicontohkan Nabi akhlak. Ya. Kadang-kadang anak ibu-ibu kau buat anak ketek. Anaknya lah mari, dia kan do kabar, ada kan do kolam renang anak-anak tu Pak. Lah di hari ada anaknya tu, ma pipis ma cak anak. Situ salah cak ma itu. Saya Pak. Awak kamu contoh Nabi kecil. Itu akhlak Nabi, itu akhlak Nabi. Nabi itu berakhlak dengan lingkungan, dengan alam. Bahkan kata Nabi, kalau perang jangan bunuh wanita, jangan bunuh orang tua, jangan bunuh anak-anak, jangan tebang pohon. Ampe larangan Nabi, Bapak Ibu. Bakok tebang pohon, Bapak Ibu. Seakan-akan Nabi mengatakan menabang pohon kau sama yang bunuh orang, Bapak Ibu. Ya. Menabang pohon kau sama yang bunuh orang. Memang pohon di hutan ditabang, Bapak Ibu, tapi dampaknya ke kariang, longsor, banjir bandang, ribuan orang mati Bapak Ibu. Itu akhlak namanya Bapak Ibu. Dan Nabi Sulaiman itu Nabi yang paling baik akhlaknya kepada makhluk. Itu maka nampak Samuel dia berhenti. Nampak Samuel berdoanya, ya Allah, beri saya petunjuk bagaimana saya harus bersyukur kepada Engkau dan kepada ibu bapa saya. Karena semut tadi itu, dia perhatikan laku semut. Tuh.
Itu hebatnya Sulaiman tuh. Maka kata Allah, fabihudahum iktadi Muhammad, ikuti mereka. Makanya akhlak Nabi Muhammad, ya akhlak Nabi Sulaiman itulah. Itulah yang nampak. Nabi perhatian ke lingkungan, perhatian ke binatang, makhluk tapi rahmat. Karena itu kata Nabi, perempuan pelacur masuk surga karena kasih minum anjing kehausan. Coba bayangkan akhlak Nabi ke binatang. Kok ke binatang, apalagi ke orang. Ya. Nah, jadi itu akhlak Nabi. Akhlak siapa akhlak Nabi? Akhlak Nabi Sulaiman. Karena Nabi Sulaiman disebutkan Allah di sini salah satunya. Nah, baik. Jam 9 Pak Ibu. Ini sesuai janji Pak Ibu. Tapi jam 9 tadinya. Ada pertanyaan Ibu atau tidak? Mau ditambah atau cukup? Tambahnya kok enggak dului. Wah, kalau tambah itu dului Pak Ibu. Tambah kah berarti wah itu enggak tambah, itu enggak jalil itu Pak itu. Tambah ya. Ya memang kalau enggak jalil-jalil itu tak ada menduati nama itu. Enak? Nah, baiklah Bapak Ibu.